Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan ulas mengenai sosok bernama Pak Donditan, di mana beliau membahas dan menerangkan perihal Rasul Paulus kepada masyarakat non-Kristen. Mari kita simak videonya sampai habis. Jadi di dalam kitab mereka yang di Perjanjian Baru ini ada tokoh yang namanya Paulus. Paulus ini disebut sebagai yang namanya dulunya orang Romawi, nggak pernah ketemu Yesus. Sebelumnya dia adalah warga Romawi yang memang kerjanya ngejar-ngejar murid Yesus gitu. Kemudian setelah Yesus dianggap sudah disalib dan diangkat, Paulus ini waktu sedang mencari atau mengejar murid Yesus ke kota Damsyik, dia mengaku di perjalanan melihat cahaya, mendengar suara. Gitu. Setelah itu dia mengaku menjadi Rasul Yesus. Dia mencoba mengabarkan atau memberitakan kabar tentang Yesus, tapi kepada orang-orang non-Yahudi gitu. Ketika ada Paulus ini audiensnya adalah orang-orang non-Yahudi gitu. Jadi ada perbedaan semacam treatment kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kalau orang Yahudi itu kan memang mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya mereka sebutnya Taurat. Paulus ini mengajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka itu orang-orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Karena orang yang di luar Yahudi ini istilahnya tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, makanya tidak perlu sunat. Okay? Dan Paulus juga bilang semua makanan halal gitu. Makanya orang Kristen zaman sekarang pada umumnya masih makan babi. Itulah video dari Pak Donditan, tapi yang sebenarnya adalah dan tertulis di Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan. Pertobatan Saulus. Sementara itu, Saulus terus saja ingin mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia pergi kepada Imam Agung dan minta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, supaya kalau ia menemukan di sana orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sementara menuju di Damsyik, ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit memancar di sekeliling Saulus. Ia jatuh ke tanah lalu mendengar suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, apa sebabnya engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya, tetapi sekarang bangunlah dan masuklah ke kota itu. Di situ akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Orang-orang yang ikut bersama-sama Saulus terkejut sehingga ia tidak dapat bersuara karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Lalu Saulus berdiri dan membuka matanya, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi mereka memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat dan selama itu ia tidak akan makan dan minum sama sekali. Di Damsyik ada seorang pengikut Tuhan bernama Ananias. Di dalam suatu penglihatan Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias menjawab, "Saya Tuhan." Tuhan berkata, "Ayo berangkat sekarang, pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Tanyakan di sana orang yang bernama Saulus yang berasal dari kota Tarsus. Orang itu sedang berdoa." Dan di dalam suatu penglihatan ia melihat seorang laki-laki bernama Ananias datang kepadanya dan meletakkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat kembali. Ananias menjawab, "Tuhan, saya sudah mendengar banyak orang berbicara mengenai orang ini, terutama mengenai penganiayaan yang ia lakukan terhadap umatmu di Yerusalem. Dan sekarang ia sudah datang ke sini dengan izin dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu." Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah saja, sebab aku sudah memilih dia untuk melayani aku, supaya ia memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Yahudi dan kepada raja-raja serta kepada umat Israel juga. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya semua penderitaan yang harus ia alami karena aku." Maka Ananias pun pergilah ke rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas Saulus. "Saudara Saulus," kata Ananias, "Tuhan Yesus yang saudara lihat di tengah jalan ketika saudara sedang kemari, dialah yang menyuruh saya datang, supaya saudara bisa melihat lagi dan dikuasai oleh Roh Allah." Saat itu juga sesuatu yang seperti sisik ikan terlepas dari mata Saulus dan ia dapat melihat kembali, maka ia pun bangun lalu dibaptis. Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Saulus mengajar di Damsyik.
Dan setelah makan, ia menjadi kuat lagi. Saulus tinggal di Damsyik dengan pengikut-pengikut Yesus beberapa hari lamanya. Ia langsung pergi ke rumah-rumah ibadat dan mulai memberitakan bahwa Yesus itulah anak Allah. Semua orang heran mendengar Saulus. Mereka berkata, "Bukankah dia yang di Yerusalem sudah membunuh semua orang yang percaya kepada Yesus? Ia datang ke sini justru untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam-imam kepala." Tetapi Saulus makin kuat pengaruhnya. Bukti-bukti yang ia kemukakan mengenai Yesus begitu meyakinkan bahwa Yesus itulah Raja Penyelamat. Sampai orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik tidak dapat lagi membantah. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, orang-orang Yahudi bersepakat untuk membunuh Saulus. Tetapi rencana mereka ketahuan kepadanya. Siang malam mereka menunggu di pintu gerbang kota untuk membunuh dia. Tetapi pada suatu malam, pengikut-pengikut Saulus mengambil dia lalu menurunkannya di dalam sebuah keranjang melewati tembok kota. Saulus di Yerusalem. Saulus pergi ke Yerusalem dan di sana ia berusaha bergabung dengan pengikut-pengikut Yesus, tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka tidak percaya bahwa ia benar-benar telah menjadi pengikut Yesus. Kemudian Barnabas datang kepadanya lalu membawanya kepada rasul-rasul. Barnabas menceritakan kepada mereka tentang bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Barnabas memberitahukan juga tentang bagaimana beraninya Saulus mengajari Damsyik dengan nama Yesus. Maka itu Saulus tinggal dengan mereka dan berkhotbah dengan berani di seluruh Yerusalem dengan nama Tuhan. Ia berbicara dan berdebat juga dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika orang-orang percaya lainnya tahu tentang hal itu, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, kemudian mengirim dia ke Tarsus. Maka jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria menjadi tentram. Dibantu oleh Roh Allah dengan takut kepada Tuhan, jemaat-jemaat itu bertambah kuat dan bertambah banyak. Dan di Kisah Para Rasul 13 ayat 19, tetapi Saulus yang disebut juga Paulus dikuasai oleh Roh Allah sehingga ia memandang ahli sihir itu. Apakah Yesus orang Kristen? Udah renungin aja dulu udah Oke. ya. Mari kita merenungkan pertanyaan ini bersama-sama ya. Apakah Yesus orang Kristen? Asumsi dasar mereka adalah Paulus yang menciptakan agama Kristen. Yesus tidak beragama Kristen. Itulah sebabnya kenapa pertanyaannya, apakah Yesus agamanya Kristen? Itu kan satu hal yang lucu. Satu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25-26. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Siapa Saulus? Saulus itu adalah Paulus. Dulu nama Yahudinya adalah Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, maka Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi penyebutan Kristen itu dimulai pertama kali di sebuah kota bernama Antiokhia, atau lebih tepatnya Antiokhia Syria. Arti dari Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus Kristus. Makanya disebut Kristen. Dalam bagian lain, orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang Nasrani atau pengikut Yesus orang Nazaret. Ada kesamaannya, Yesus orang Nazaret, Nasrani, Yesus Kristus, Kristen. Jadi arti Kristen itu sendiri adalah pengikut Yesus. Itu artinya. Kristen itu adalah sebuah istilah penghinaan kepada para pengikut Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu, orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang bodoh. Dalam satu penggalian arkeologi ditemukan sebuah lukisan di dinding atau gambar di dinding yang menggambarkan hinaan kepada orang Kristen yang menyembah seorang manusia berkepala keledai. Itu Yesus. Tetapi bagi orang Romawi, Yesus itu digambarkan sebagai manusia yang diangkat jadi Tuhan berkepala keledai. Kita bisa melihat bahwa ajaran Kristen itu bukan ajaran fabrikasi. Ajaran Kristen itu muncul secara natural dari pengikut-pengikut Yesus, dan itu adalah sebuah ajaran yang sifatnya hinaan atau sebutan yang adalah hinaan kepada orang-orang Kristen, karena orang Kristen itu gampang banget dianiaya. Orang Kristen itu gampang banget untuk dijadikan kambing hitam. Karena orang Kristen ajarannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena orang Kristen itu mengikuti ajaran Yesus seperti itu. Jadi ketika Barnabas dan Paulus datang ke Antiokhia, murid-murid Yesus itu telah diejek dengan sebutan Kristen. Jadi sekali lagi, Kristen ini bukan fabrikasi atau ciptaan dari Paulus. Karena sebutan Kristen itu telah ada di Antiokhia. Dan tentu saja sebutan Kristen ini adalah sebutan yang jadi di kemudian hari. Mungkin paling sedikit 5 atau 6 tahun sesudah Yesus mati. Perlu diingat bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari ajaran Kristen dan praksis Kristen.
Jadi secara ajaran Yesus Kristus itu adalah pusatnya. Praksisnya atau sikapnya atau tindakan beragamanya, tindakan hidupnya itu pusat orang-orang Kristen itu tindakannya itu adalah Kristus sendiri. Teladannya adalah Kristus sendiri. Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Adalah benar ya dan amin bahwa iman kekristenan sama sekali tidak punya hubungan dengan iman Islami. Dan merupakan hal yang salah jikalau orang-orang mengatakan bahwa iman Kristen dan juga iman Islam itu seperti hubungan kakak beradik. Karena pada faktanya, baik iman Kristiani dan iman Islami itu punya esensi yang berbeda. Dan sekarang mari kita bahas dari perspektif kekristenan. Mengapa hal ini berbeda dan kita sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan iman teman-teman Muslim. Aspek yang paling utama dan yang terpenting ialah mengenai perjanjian atau covenant. Jikalau kita melihat kembali kepada Kejadian 17 bahwa Allah itu berjanji memberikan berkat keselamatan bagi dunia, itu hanya melalui keturunan Abraham, dari Ishak dan dari Yakub atau Israel, sehingga Allah tersebut dikenal sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang paling unik ialah bahwa Allah menjanjikan berkat keselamatan itu dan mengikat perjanjian itu hanya kepada bangsa Israel saja, tidak dengan bangsa-bangsa lain, menurut Mazmur 147 ayat 19-20. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Allah yang benar mengikat janji berkat keselamatan itu hanya kepada bangsa Israel, yang kemudian janji itu akan mengalir dari Israel kepada seluruh dunia. Ingat, hanya kepada bangsa Israel, di luar Israel itu tidak ada. Karena Tuhan menjanjikan berkat keselamatan, bukan menjanjikan agama. Nah, iman kekristenan merupakan iman yang berpusat dan berorientasi kepada seorang pribadi yang bernama Yesus yang disebut Mesias, yang adalah seorang Yahudi dari suku Yehuda dan yang paling penting dari bangsa Israel, di mana Yesus Kristus ini sendirilah yang mendirikan gerejanya, yaitu orang-orang Kristen di atas para rasul. Artinya iman kekristenan itu masih di dalam lingkungan dan latar belakang perjanjian yang telah diikat oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, bahwa iman kekristenan lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Karena murid-murid Yesus sendiri pun adalah orang-orang Israel. Yang artinya orang-orang Kristen di seluruh dunia berhak menikmati berkat janji keselamatan itu karena semua orang Kristen itu beriman kepada Yesus Kristus yang merupakan puncak dari janji itu. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji Allah. Dan hal ini berbeda dengan iman teman-teman Muslim, di mana iman mereka tidak terlahir dari bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan dari mana keselamatan itu akan datang, melainkan iman mereka lahir di tanah Arab dan di bangsa Arab yang merupakan wilayah yang di luar dari tanah dan perjanjian itu. Sehingga menurut Mazmur 147 ayat 19-20, iman mereka sama sekali tidak mewarisi perjanjian yang telah diberikan sejak semula kepada Abraham. Yang artinya mereka sama sekali tidak mendapat bagian di dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu janji keselamatan itu. Nah, hal itulah yang membuat iman Kristiani dengan iman Islam itu adalah dua hal yang berbeda. Karena bagaimanapun, iman kekristenan lahir di tengah-tengah bangsa Israel dan iman teman-teman Muslim tidak lahir dari tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita memiliki semua perbedaan dan tidak memiliki persamaan sama sekali pada hal apapun. Karena ilah yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda dengan ilah yang disembah oleh teman-teman Muslim. Sehingga jangan ada yang menyamakan atas apa yang dianut oleh iman Kristen dengan apa yang dianut oleh teman-teman Muslim. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar makin banyak yang tahu kebenaran informasi. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu. Tuhan menyertai kita semua.